Oke guys, sebelum lanjut ke itu videonya, bahwa di channel ini saya sedang mengadakan giveaway 4 unit handphone serta uang tunai senilai 5 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Nah, untuk handphonenya sendiri yang pertama di sini ada Redmi Note 11 Pro, lalu ada iPhone 11, ada juga iPhone 11 Pro, serta yang paling menarik banget yaitu di sini ada iPhone 13 Pro Max. Nah, untuk ketentuan dan juga persyaratannya sangatlah mudah banget. Yang pertama, kalian wajib like serta subscribe channel ini. Lalu yang kedua, kalian sertakan Instagram dan juga komentar positif di bawah video ini. Serta yang ketiga, kalian follow Instagram dan juga Telegram saya. Untuk lebih lengkapnya kalian cek aja di deskripsi video ini. Semoga beruntung. Giveaway saldo dana 1 juta rupiah buat 10 orang pemenang. Untuk persyaratannya sangatlah mudah banget. Yang pertama, kalian bisa subscribe channel ini. Yang kedua, kalian like dan tonton video ini minimal 3 menit. Yang ketiga, kalian follow Instagram @14yogapratama. Dan yang terakhir, kalian bisa komentar nomor dana ataupun Instagram kalian. Semoga beruntung. Oke, sebelum lanjut ke inti videonya, buat teman-teman semua yang ingin dana kaget secara gratis, kalian bisa langsung saja untuk follow Telegram Mimin. Karena di dalam Telegram Mimin akan selalu berbagi dana kaget kepada kalian dan juga informasi terbaru tentang video yang akan Mimin upload. Jadi setiap video terbaru juga akan ada dana kaget untuk kalian semua. Jadi buruan kalian langsung saja untuk join Telegram Mimin. So halo guys, selamat datang di channel YouTube Yoga Pratama. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan atau mereview aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru 2023, yang mana ini merupakan pinjaman online langsung cair nggak usah dibayar. Jadi sesuai dari anjuran Kominfo bahwa kita dianjurkan untuk meminjam uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Jadi aplikasi yang akan saya bahas ini sebelumnya belum pernah saya bahas teman-teman. Jadi pastikan kalian simak videonya dari awal hingga akhir agar kalian nggak gagal paham apa yang Mimin sampaikan di dalam video ini. Oke, pertama-tama kalian bisa baca ya, kalian bisa lihat terlebih dahulu untuk himbauan yang telah diberikan oleh Kominfo. Oke guys, ini dia himbauan dari Kominfo ya. Ini berita resmi dari tribunsnews.com yang mana Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal, tak perlu dikembalikan guys. Jadi berita ini udah cukup lama, di tahun 2018 yang lalu guys. Jadi di sini kita akan lihat ya untuk beritanya, tribunsnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel pada Senin tahun 2018 yang lalu guys. Lalu di sini kita akan scroll ke bagian bawah ya. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau singkatnya OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini guys. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Nah, di sini kita akan scrolling ke bagian bawah lagi ya guys. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK guys. Jadi itu dia ya untuk himbauan dari Kominfo. Ini dia adalah untuk dari berita tribunsnews.com. Oke, langsung saja aplikasi yang akan Mimin bahas di kesempatan video kali ini bernama Dana Cicil Online Pinjaman Cepat.
Jadi di sini aplikasinya tuh baru mendapatkan rating di 3,0 dari 123 ulasan teman-teman. Ya artinya belum viral dan baru dirilis ya teman-teman. Nah untuk jumlah downloadnya pun dia baru mendapatkan 10.000 lebih jumlah download. Wah baru sedikit banget ya. Nah adapun kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam aplikasi ini. Jadi di sini pinjaman tertingginya di 4 juta rupiah. Lalu di sini limitnya hingga 10 juta rupiah. Selanjutnya pengajuannya cepat dan tenornya juga panjang teman-teman. Lalu kita akan bisa scroll ke bagian bawah. Di sini ada rating dan ulasan orang yang telah mengajukan di dalam aplikasi ini. Apakah dia puas atau tidak ya? Jadi di sini ada dari Armin Amiril, dia memberikan di rating bintang 1. Dan dia mengatakan nggak jadi pengajuannya juga, pengajuan 600.000 jadi keterima 390.000. Potongannya besar 210.000, tenornya terlalu singkat, di aplikasi sebelah tenornya 60 hari. Nah di sini terbukti ya teman-teman, walaupun dia diterima hanya 390.000 berarti dia cair. Nah, jadi di sini untuk teman-teman semua yang ingin mengajukan di suatu pinjol ilegal harus perhatikan tips dan triknya ya. Mau berapapun yang di ACC, mau potongannya besar, tenornya sedikit, itu tidak apa-apa karena memang tujuan kita di sini adalah galbay alias gagal bayar atau tidak membayar di suatu pinjol yang ilegal. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada dari Nando Kakak, dia memberikan rating 5 yang perfect ya. Lalu dia mengatakan aplikasinya bagus, prosesnya cepat dan gak ribet, sangat membantu banget kalau lagi butuh cepat. Terima kasih Dana Cicil. Jadi banyak banget ya teman-teman yang berkomentar di dalam aplikasi ini, ada yang puas dan ada yang tidak puas. Tapi harus berhati-hati, biasanya oknum tertentu ya teman-teman, bisa jadi oknum ketiga mengatakan puas. Karena untuk dari rating itu bisa dimanipulasi. Oke teman-teman, kita akan bisa lihat tentang aplikasinya terlebih dahulu, yang mana Dana Cicil Online telah terdaftar serta diawasi oleh KSP tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, dia ini belum terdaftar di OJK, yang artinya masih bisa kita katakan ilegal ya teman-teman. Kalau kalian pengen cek apakah sebuah aplikasi tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum, kalian bisa buka website ojk.go.id. Oke, kita akan baca lagi di sini. Dana Cicil adalah salah satu aplikasi pinjaman dana tunai secara online atau kredit online tanpa jaminan di Indonesia. Dengan menggunakan teknologi data modern dan inovatif, dengan teknologi keuangan terkemuka, kami melayani seluruh pengguna berkualitas yang tidak mendapatkan layanan keuangan tradisional. Lalu di sini Dana Cicil menggunakan prosedur yang mudah dan cepat sehingga pengajuan pinjaman dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kami menghilangkan proses tinjauan manual yang rumit dan konvensional dalam jasa keuangan tradisional sehingga pinjaman Anda akan langsung cair setelah pengajuan pinjaman disetujui. Lalu teman-teman, yang paling terpenting pada saat kita membaca sebuah informasi dari aplikasi tersebut yaitu syarat mengajukan pinjamannya teman-teman. Yang pertama WNI dan memiliki eKTP, lalu yang kedua memiliki nomor telepon yang dapat diverifikasi, lalu memiliki penghasilan tetap dan umur 18 tahun plus ya teman-teman. Jadi itu dia untuk persyaratan-persyaratan yang bisa teman-teman lihat di sini. Oke, setelah itu kita dapat langsung membuka aplikasinya saja. Jadi di sini teman-teman dapat memperhatikan ada kebijakan privasi ya. Jadi di sini Mimin akan memberikan tips ataupun trik untuk teman-teman yang ingin mengajukan di suatu pinjol yang ilegal. Nah, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan, teman-teman harus memiliki sebuah rawatan pinjol yang legal. Di sini Mimin menggunakan rawatan pinjol dari EasyCash karena ini sudah terjamin, sudah terdaftar di OJK ataupun AFPI. Namun teman-teman bebas ya mau pakai pinjol legal yang manapun ya. Di sini kalau kita lihat isi cashnya terpercaya banget, udah 10 juta lebih orang yang telah mendownload dan Mimin sampai saat ini masih menggunakan rawatan isi cash ini. Teman-teman dapat lihat saja di sini Mimin akan buka ya. Jadi di sini ada sebuah tagihan dan teman-teman dapat perhatikan. Jadi Mimin itu memiliki rawatan pinjol legal dari isi cash dan ini ada tagihannya. Jadi kita harus membayar setiap bulan ya.
Jadi kalian dapat mengajukan pinjaman di Easy Cash untuk kalian sebelum mengajukan di pinjol yang ilegal, agar nanti pada saat kalian pengajuan itu lebih mudah di ACC ya teman-teman ya. Jadi di sini Mimin selalu membayar tepat waktu. Ini juga cocok banget untuk kita rawat gitu ya teman-teman, karena memang pada saat kita butuh dana mendesak dan memang ingin merawat pinjol legal, Easy Cash menurut Mimin adalah aplikasi yang terbaik. Atau teman-teman bisa cari aplikasi lainnya, banyak banget ya yang sudah terdaftar di OJK kayak Kredit Pintar, ada Kami, KTA Kilat dan lain sebagainya. Tapi Mimin lebih suka yang Easy Cash. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin mengajukan di suatu pinjol yang ilegal ya dan ingin galbay tentunya aman, teman-teman dapat yang pertama itu bisa mengamankan data pribadi kalian terlebih dahulu. Kalau bisa kalian menggunakan handphone kedua ya, tapi kalau nggak ada handphone kedua bisa backup data kalian ataupun data pribadi kalian di dalam handphone pertama ya teman-teman, yaitu ke Google Drive. Setelah itu kalian bisa menyiapkan 50 kontak orang yang tidak kalian kenal. Kalau bisa 25 orang dari 50 orang tersebut itu online teman-teman. Maksudnya online yaitu aktif ya, kartunya bisa dihubungi. Oke, di sini selanjutnya lagi teman-teman bisa mengisi foto yang ada di galeri handphone kalian dengan foto orang lain, bebas ya teman-teman, mau foto siapapun. Oke, di sini kita tinggal mengizinkan saja dan setujui Jadi kita centang di sini ya teman-teman, lalu kita bisa menyetujuinya. Di sini pertama-tama kita bisa verifikasi wajah terlebih dahulu ya teman-teman. Yang mana pengenalan wajah, silakan isi data pribadi Anda ya, data diri. Jangan khawatir, data informasi Anda telah dilindungi. Oke, sini saya akan mengisi terlebih dahulu untuk informasi pribadi saya teman-teman. Oke, setelah kita sudah berhasil verifikasi wajah, dan di sini teman-teman dapat perhatikan di langkah kedua ya, kita dapat mengisi yaitu ambil foto KTP Anda teman-teman. Maka nanti untuk nama lengkap dan nomor KTP akan langsung terisi ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung mengisi untuk dari pribadi saya teman-teman, yaitu KTP-nya. Oke, selanjutnya di sini kita dapat mengisi informasi pribadi seperti status pernikahan ya teman-teman ya. Lalu status pendidikannya, pendidikan terakhir kalian itu apa, dan gaji bulanan. Ini penting banget teman-teman, harus mengisi lebih dari 5 juta ya, ataupun 5 juta rupiah, agar kalian mendapatkan limit yang cukup tinggi teman-teman. Dan kalian bisa isi saja di sini untuk nama orang tua ya, lalu nomor teleponnya bisa pilih dari kontak 50 orang yang tidak kalian kenal tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu di sini yang kedua mau siapa, teman-teman bisa pilih lagi dan klik lanjutkan teman-teman. Lalu di sini kita bisa lihat ya untuk nama lengkap, nama bank ya, di sini udah masuk ke dalam proses pencairannya teman-teman. Jadi di sini saya menjokikan dari nama Ngatmain ya. Jadi buat teman-teman yang ingin dijokikan nantinya, kalian bisa langsung berkomentar ya teman-teman. Nanti Mimin akan pilih untuk setiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali lah. Mimin akan jokikan salah satu subscriber Mimin setiap 2-3 hari sekali. Nah, di sini kita tinggal isi saja nomor rekeningnya ya teman-teman. Seperti itu, lalu kita ketik ulang ya nomor rekening dan kita simpan. Nah, di sini kita tinggal menunggu teman-teman, dan di sini data Anda berhasil diverifikasi dan saya mendapatkan limit pinjaman senilai Rp3.600.000 dari aplikasi ini teman-teman. Mantep banget ya. Di sini ada lihat detailnya, ada biaya adminnya ya teman-teman, karena tujuan kita galbay, mau biaya adminnya 1 juta juga nggak masalah, karena memang tujuan kita galbay. Jadi jika teman-teman ingin menerima pinjaman, kalian langsung bisa terima pinjaman di bagian bawah sini, karena waktunya hanya 2 menit agar kalian bisa langsung disetujui. Ya, mungkin segitu aja ya teman-teman pembahasan pada video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di next video. See you next time and happy enjoy.